Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Meskipun di tengah tekanan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, sektor pertanian mampu hadir sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional. Melansir data Badan Pusat Statistik sepanjang tahun 2020, sektor pertanian mampu tumbuh 1,75%. Padahal, tantangan yang dihadapi sektor pertanian pun tidak mudah. Bahkan sejak awal pandemi, Food and Agriculture Organization telah memperingatkan bahwa pandemi berpotensi menyebabkan krisis pangan global. Lebih jauh, Wakil Presiden menuturkan bahwa tujuan pembangunan pertanian di tanah air yang telah ditetapkan pemerintah meliputi 3 hal, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor. Wakil Presiden pun menegaskan bahwa produksi beras nasional dalam 2 tahun terakhir ini sangat menjanjikan. Menurutnya, hingga minggu ketiga Agustus 2021, stok beras mencapai 7,60 juta ton. Merujuk ke laporan BPS, total ekspor pertanian periode Januari sampai Juli 2021 mencapai 2,24 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 8,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibandingkan penyerapan pada Februari 2020. Namun, Wapres menyayangkan bahwa kehidupan para petani terutama untuk tanaman pangan seperti padi bisa dikatakan masih jauh dari berkecukupan. Untuk itu, Wakil Presiden berharap inovasi dan terobosan melalui antara lain reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar menjadi upaya nyata yang harus diimplementasikan pelaksanaannya di lapangan secara konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Di samping itu, Wakil Presiden menegaskan bahwa ketangguhan sektor pertanian di masa krisis seperti sekarang ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kerja keras dan sinergi para insan pertanian, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin, pihaknya terus menciptakan beragam kebijakan dan kerjasama agar pertanian tidak berhenti dan tetap bekerja memenuhi pangan rakyat. COVID-19, sektor pertanian ternyata mampu hadir sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sepanjang tahun 2020 sektor pertanian mampu tumbuh 1,75% ketika banyak sektor justru terkontraksi. Padahal tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian sendiri pun tidak mudah. Sejak awal pandemi, Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan peringatan bahwa pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya krisis pangan global. Pandemi dikhawatirkan akan berimplikasi pada kebijakan pangan masing-masing negara dan menurunkan kemampuan produksi mereka. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, tujuan pembangunan pertanian yang ditetapkan meliputi 3 hal, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan ekspor. Terkait pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, alhamdulillah, pemerintah masih bisa menjamin ketersediaan 11 komoditas utama bagi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia. Produksi beras nasional dalam 2 tahun terakhir pun juga sangat menjanjikan. Hingga minggu ketiga Agustus 2021, stok beras mencapai 7,60 juta ton. Betul, Pak Menteri Pertanian. Kondisi kondusif stok pangan di dalam negeri pun juga diikuti dengan terus meningkatnya kinerja ekspor pertanian. BPS mencatat total ekspor pertanian dari Januari hingga Juli 2021
mencapai 2,24 miliar dolar US atau meningkat 8,72% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional Saternas, Februari 2021, lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan, yaitu sebesar 29,59%. Lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,35% dibandingkan Februari 2020, yaitu sebesar 29,23%. Namun demikian, kita juga mencatat bahwa kehidupan para petani, terutama untuk tanaman pangan seperti padi, bisa dikatakan masih jauh dari berkecukupan. Ini saya kira perhatian besar kita. Berdasarkan data BPS tahun 2020, menurut sumber penghasilan utama jumlah rumah tangga yang tergolong miskin di Indonesia, sebagian besar berasal dari sektor pertanian, yaitu 46,30%. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan rumah, PR kita, PR pemerintah yang harus diselesaikan. Inovasi dan terobosan melalui antara lain reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar menjadi upaya nyata yang harus diimplementasikan pelaksanaannya di lapangan secara konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Berangkat dari arahan tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan pendekatan 5 cara bertindak, melalui peningkatan kapasitas produksi melalui mekanisasi, efisiensi, dan pendekatan teknologi tepat guna, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan gerakan 3 kali ekspor. Sejalan dengan Wapres, Syahrul mengatakan bahwa pembangunan pertanian bisa berjalan secara baik dan efektif jika pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang di seluruh tanah air. Tim Eljan Media melaporkan.